Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wafaqa lil'ilmi khayra khalqihi wa lidhuqa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi al-ghurril kiramil barara wa sahbihi al-mutakhabin al-khiyara. Amma ba'du. Hamdan mukarramin para alim, khusus para imam masjid atau kelurahan Kampung Bening, saya hormati ketua TKM Nasional Toba, ketua yayasan, Bapak Ibu jamaah sholat isya dan tarawih Nasional Toba rahimahumullah, khusus adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, santriwan santriwati pondok pesantren Toba. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, malam yang keberapa ini? Ke-7. Malam yang ke-6 bagi yang puasanya mulainya hari Selasa. Ada juga yang malam ke-7 barangkali. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat kesehatan. Ini yang paling penting. Nikmat kesehatan ini banyak di antara kita yang tidak menyadari pentingnya, berharganya nikmat kesehatan. Kalau belum sakit, kita belum merasakan pentingnya nikmat sehat. Bahkan dalam sebuah hadis, orang yang bersyukur itu bisa jadi derajatnya lebih tinggi daripada orang yang puasa walaupun sabar. Rubba qa'imin syakirin a'dhamu ajran min sha'imin shabirin. Banyak orang yang makan tapi bersyukur, ya Allah, alhamdulillah petang ini, maghrib ini bisa berbuka dengan kurma dan sebagainya, bisa memasukkan makanan ke mulutnya pun normal, gigi lengkap, makanan masuk ke kerongkongan, menuju ke lambung, menuju ke usus 12 jari, usus halus, usus besar, sampai keluar menjadi kotoran. Disyukuri, pokoknya setiap saat bersyukur. Itu a'dhamu ajran min sha'imin shabirin. Bisa jadi pahalanya lebih besar daripada orang yang puasa walaupun sabar. Maka Bapak Ibu sekalian, kita puasa bagus, karena puasa Ramadan ini luar biasa. Puasa itu ibadah yang khusus. Makanya balasannya pun hanya Allah yang tahu. As-shaumu li wa ana ajzibi. Puasa itu milikku kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. La riya fi shaumi, tidak ada riya dalam ibadah puasa. Kalau ibadah yang lain itu ada riya. Kemungkinan riya itu ada. Kita sholat jamaah, apalagi ada kepentingan supaya dipilih menjadi RW, menjadi anggota dewan, misalnya sudah berlalu, jamaah rajin 5 waktu ke masjid, bisa ditampakkan. Tapi kalau puasa tidak. Tapi kalau puasa kita tidak diiringi dengan syukur, kita lupa bahwa setiap detik itu kita tidak bisa lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita rugi. Karena bisa jadi syukur itu pahalanya lebih besar daripada puasa yang kita laksanakan. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Semoga kita dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah shaum Ramadan kita sampai akhir bulan nanti. Amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa melimpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah,
Pada kesempatan singkat ini, sekitar 10-15 menit, saya akan menyampaikan sedikit tentang pentingnya ibadah sunnah. Kalau bicara sunnah, berarti sesuatu yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa, gitu. Dan sunnah ini banyak macamnya. Kita sholat tarawih saja itu juga sunnah. Berdosa tidak Bapak Ibu kalau misalnya selama Ramadan ini kita tidak sholat tarawih? Berdosa tidak? Tidak. Ya. Tapi kalau kita tidak sholat 5 waktu, jelas itu berdosa. Nah sekarang pertama kita bicara sholat dulu, karena besok yang akan dihisab, diaudit oleh Allah pada hari akhir itu adalah sholat kita. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-sholatu. Idza shalaha sa'iru amali. Idza shalaha lahu sa'iru amali. Wa idza fasada fa fasada sa'iru amali. Amalan yang pertama kali akan dihisab besok pada hari akhir adalah sholat. Ini sudah sering didengar. Kita tahu bahwa besok yang akan dihisab, diaudit oleh Allah melalui para malaikatnya itu adalah sholat yang pertama. Dan sekarang Bapak Ibu, sholat kita bagaimana? Saya sudah setahun, kurang lebih setahun lebih, sebulan diberikan amanah sebagai kepala kantor urusan agama Kecamatan Batu Aji. Setiap calon pengantin saya tanya, Anda sholat? Rata-rata jawabannya kadang-kadang. Rata-rata jawabannya kadang-kadang. Kalau setiap remaja muslim putra-putri di Indonesia bisa dibuat rata-rata sholatnya itu yang full 5 waktu itu kira-kira umumnya lah setelah dia menikah. Menikah umumnya berapa Pak Ustaz? Kalau laki-laki 25, laki-laki dan perempuan usia minimal pernikahan itu sama 19. Kurang dari 19 boleh-boleh saja. Harus ada dispensasi dari pengadilan agama. Udah kita ambil 25. Sebelum umur 25 tahun, padahal kewajiban sholat itu sudah ada. Sholat itu diwajibkan tidak hanya sholat, puasa dan seterusnya. Bunyan Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakah wa shaumi ramadhana. Jadi rukun Islam itu syahadat sudah, apalagi kita muslim dari lahir sudah muslim rata-rata. Yang kedua sholat. Sholat itu diwajibkan ketika kita sudah akil balik. Akil balik umur berapa? 15 tahun kalau dihitung dari segi umur. Tapi rata-rata tidak sampai 15 tahun itu sudah balik. Apa indikasinya? Ihtilam, mimpi basah. Anak sekarang ini Bapak Ibu, gizinya tidak sama dengan zaman saya dulu. Gizinya bagus. 12 tahun itu sudah akil balik. Ada yang menikah kemarin, Pak, walinya siapa ini? Wali hakim Pak, bapaknya meninggal, saudara kandung tidak ada. Ada adik saya, tapi masih 12 tahun. Saya panggil, umur berapa? 12 lebih sedikit Pak. Sudah pernah mimpi basah? Sudah. Sholat, berarti enggak jadi wali. 12 tahun bisa jadi wali.
Kalau anak-anak kita 12 tahun saja sholatnya masih sesuka hati dia, bagaimana pertanggungjawaban besok? Jadi dalam sebuah hadis, adik-adik buka dalam kitab Jami'us Shaghir. Saya ini kalau ceramah suka begitu. Dalam kitab Jami'us Shaghir yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, juz 1 Shahifah 113, ada hadis di situ. Besok itu di akhirat, kalau ada seorang hamba itu diperiksa pertama kali sholatnya, malaikat menemukan ada seorang hamba itu sholatnya itu banyak rapot merahnya. Ini ada orang sholat wajibnya banyak bolong-bolongnya, banyak yang kurang. Malaikat lapor kepada Allah, lapor ya Allah, ini ada hambamu sholatnya banyak yang kurang. Apa kata Allah? Dalam hadis itu disebutkan umdzuru, ini perintah Allah kepada malaikat, hal tajiduna li abdina filatan min sholatin tatimuna biha mana qasyminal faridah. Malaikat, coba lihat apakah hambaku itu rajin melaksanakan sholat sunnah, sehingga dengan dia rajin melaksanakan sholat sunnah akan bisa menutupi kekurangan sholat wajib yang ia tinggalkan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, coba kita introspeksi. Mungkin di sini ya, termasuk juga saya, waktu masih muda, umur belasan, masih nakal, pokoknya sholat itu bisa seharian nggak sholat, orang suka-suka hati. Itu besok akan dipertanggungjawabkan. Tidak cukup dengan taubat, karena kata Imam Syahibul Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan, la kafarata laha, tidak ada kifaratnya sholat itu. Misalnya umur 50 tahun baru insaf, baru tobat, ya Allah saya tobat, udah pokoknya saya mau ibadah terus. Jadi selama dari akil balik sampai 50 tahun gak pernah sholat. Apa ada Pak? Ya ada. Oh saya pernah. Kenapa setiap calon pengantin itu saya butuh syahadat? Karena pengalaman saya ada. Coba baca syahadat. Ya Pak? Ya mana Pak? Syahadat ini di meja akad nikah laki-laki, kebetulan orang Cilacap. Ya agamanya Islam, katanya Islam dari kecil Islam. Rupanya dari kecil tidak pernah baca 2 kalimat syahadat, apalagi sholat. Alhamdulillah. Jadi bagaimana kalau seperti itu? Maka besok tetap akan dihisab, akan diaudit. Yang bisa menutupi kekurangan sholat wajib ya hanya sholat. Makanya perbanyak sholat sunnah, sholat tarawih salah satunya. Sama juga kalau misalnya kita tidak puasa Ramadan. Saya punya saudara Pak, dia pekerja di Tanjung Muncang, setiap hari tidak puasa. Saya tanya kenapa tidak puasa? Karena kata Pak Ustadz boleh kalau pekerja berat, gak kuat puasa boleh gak puasa. Apakah seperti itu? Tidak. Siapapun orangnya, pekerjaannya apapun, tetap malamnya harus niat puasa. Nawaitu shomawwatin an hadai fa fi syahri Ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu harus ada niat. Berangkat ke Tanjung Muncang jam 12 masih kuat, jam 1 masih kuat, jam 2 sudah lemah, jam 3 mau pingsan rasanya. Silakan, boleh berbuka. Bismillah, saya berbuka karena mengambil rukhsah dispensasi dari Allah. Besoknya harus niat puasa juga, sahur juga sama. Jadi tidak ada santai-santai nggak sahur. Kenapa kok sampai nggak sahur? Saya kan pekerja berat,
Udah dapat dispensasi, kata Pak Ustadz, boleh nggak puasa? Tidak bisa seperti itu. Tetap harus makan sahur, kemudian niat puasa sampai kalau dia nggak kuat, insya Allah akan kuat nanti kalau udah terbiasa. Yang bisa mengganti kewajiban puasa juga puasa sunnah. Hal tajiduna li abdi min syiamin tatimuna biha manaqasha min asyami. Jadi kalau ada orang puasa wajibnya itu kurang besok, diperiksa dari akil balik ternyata beberapa tahun nggak pernah puasa, maka akan dilihat apakah dia pernah melakukan puasa sunnah. Demikian juga zakat, Bapak Ibu. Ini bapak-bapak para agniya, kalau zakatnya kurang, itu yang bisa menutupi itu sedekah sunnah kita. Hal tajiduna li abdi min shadaqatin tatimuna biha ma naqasha minaz zakati. Misalnya konglomerat 1 tahun ini zakatnya mestinya kalau 1 M berapa? 2,5%, 25 juta. 1 tahun ini untungnya 10 miliar, berarti 25 kali 10, 250 juta seharusnya zakatnya. Dipikir-pikir, wah ini 250 juta besar juga ini, bisa beli rumah baru ini. Udah kasih aja 50 aja lah dengan ambilin, kalau udah banyak ini. Kasih 50 kurang. Kalau setiap tahun kurang, bagaimana besok di akhirat? Maka yang akan bisa menutupi adalah kebiasaan kita sedekah sunnah. Jadi ibadah sunnah itu kesimpulannya Bapak Ibu, jangan diremehkan. Itu bisa menjadi sesuatu yang akan bisa menutupi kekurangan ibadah wajib yang barangkali tidak kita laksanakan dengan sempurna. Itu kesimpulannya. Mungkin ini saja karena waktu terbatas. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.